Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu Bapak Ibu semuanya. Senang sekali berjumpa kembali beribadah di tempat ini bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah boleh kasih salam kiri kanan, katakan selamat beribadah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan pagi yang indah ini, kalau kami boleh berkumpul di rumah-Mu Tuhan. Suatu anugerah yang besar, kalau kami boleh berada di rumah Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, sehingga kami tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa. Seberapapun kami yang hadir saat ini, kami percaya firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Kau ada di tengah-tengah kami. Saat ini Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau sendiri akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini Tuhan. Tuhan, percepat langkah teman-teman saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan. Tibakan sampai di tempat itu tidak kurang suatu apapun. Dan kami juga percaya itu firman yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta LD Rudi Tuhan, boleh memberkati setiap daripada kami. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu, biar Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami pulang, kami boleh menerima berkat Tuhan. Setiap daripada kami yang mengambil bagian dalam pelayanan-Mu Tuhan, kami butuh urapan Tuhan. Kami butuh urapan-Mu Tuhan. Sehingga apa yang kami berikan ini boleh yang terbaik buat Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Beracaralah Tuhan, ini waktu-Mu. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Di dalam keadaan kami Tuhan, waktu kami kuat, kami lemah, kami mau tetap nyatakan bahwa Yesus satu-satunya dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, ambil alih hidup kami, hati kami. Kami mau menyembah Engkau dengan apa yang kami punya Tuhan.
berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, sama-sama kita nyatakan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita sembah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita nyatakan bahwa dalam hidup kita hanya ada satu pribadi, yaitu Yesus. Haleluya. Hanya Engkau ya Bapakku. Hanya Yesus pribadimu. Hanya Engkau yang kami rindu. Hanya Engkau ya Bapakku. Ku sembah Kau Tuhan. Hanya Engkau ya Yesusku. Ku sembah Engkau ya Bapakku. Ku sembah Engkau ya Yesusku. Hanya Engkau dalam hidupku. Hanya ada satu pribadi dalam hidup kami, Yesus, Yesus Engkau. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Saya rindu setiap jemaat boleh mengangkat tangannya bersama-sama. Kami mau tetap nyatakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Karena kasih-Nya sekarang ku ada.
Ini pengakuan kami pagi hari ini Tuhan. Tak akan hilang. Ya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sama-sama kita katakan amin. Boleh tos kiri kanannya bilang, Allah turut bekerja sebab Dia baik. Yes. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mendatangkan amin bagi yang mengasihi. Yes. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaan-Nya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Jempolnya semuanya. Sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setia-Nya. Puji Yesus. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setia-Nya. Puji Yesus. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Engkau baik Tuhan. Kami mengangkat tangan, kami memuji Engkau Yesus. Sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setia-Nya. Puji Yesus. Sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setia-Nya. Puji Yesus. Sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setia-Nya. Puji Yesus. Sebab Dia baik. Engkau baik Tuhan. Amin. Sebab kita percaya bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Yes. Kita buat iblis gemetar.
Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Yes Tuhan. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Semua bersukacita, amin. Amin. Kita siapkan hati kita mau menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadirmu bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Ya Tuhan, Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa
Kami ada dalam hadirat Tuhan, hadirat yang menyembuhkan, hadirat yang memulihkan hati yang terluka, hadirat yang memberi kekuatan baru bagi yang lemah, hadirat Tuhan yang menguduskan kami, sehingga kami hidup berkenan kepada Tuhan karena anugerah. Dan hingga sampai Engkau datang kembali, kami kedapatan setia. Tuhan, urapi hamba-Mu, bicara apa yang Tuhan mau sampaikan buat kami semua. Engkau penghibur, Engkau penolong, Engkau juga pengajar, guru, dan juga Bapa yang mengasihi kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, kami buka hati kami setuju dengan firman Allah, dan kami akan lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk tim pemusik pemuji. Shalom, selamat siang Bapak Pak Yanke dan Ibu. Pujian kita pendek tetapi kok rasanya gregetnya luar biasa ya. Jadi kayak orang itu ngicipin makanan sedikit tetapi istimewa. Wah gitu ya. Daripada banyak kenyang tapi gaun rasa nih ya kan kerepot ya. Baik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Berkat dan Kasih Karunia. Bapak Ibu sekalian, saya menemukan cukup banyak orang Kristen yang tidak memahami kasih karunia secara utuh. Mereka juga memahami kasih karunia itu Tuhan kasih kita keselamatan. Kasih karunia itu selalu tersedia pengampunan. Itu benar. Tetapi kalau kita belajar tentang kasih karunia secara teologi Alkitabiah, itu luas sekali Bapak Ibu sekalian. Nah oleh karena itu saya mengajak saudara untuk menelaah aspek-aspek yang ada di dalam kasih karunia, khususnya dengan baik-baik ini, yang berkaitan dengan pemberian berkat Tuhan kepada kita. Ini bukan tentang berkat rohani. Saya akan bicara tentang berkat hanya jasmani saja, tetapi Bapak Ibu sekalian bisa terapkan bahwa berkat-berkat Tuhan itu luas. Tetapi pagi ini, siang ini, saya akan hubungkan dengan berkat-berkat jasmani. Ya, supaya apa Bapak Ibu? Dengan mengerti kasih karunia secara utuh, iman kita itu kuat. Kita tidak gampang goyah. Karena di dalam kasih karunia itu ada 3 aspek penting yang Bapak Ibu Saudara harus pahami. Yang berkaitan dengan pemberian berkat Tuhan kepada kita. Mari kita baca dulu ayat pendahuluan dalam 2 Samuel 7 ayat 18. Saya sudah siapkan PowerPoint ya. 2 Samuel 7 ayat yang ke-18 demikian firman Allah. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian. Bapak Ibu sekalian, kalimat ini mengandung pengertian bahwa Daud sangat paham hidupnya itu adalah karena kasih karunia. Keluarganya, keturunannya, dirinya itu bisa menjadi raja dan dia bisa mendapat kekuasaan serta keturunan. Itu semua karena kasih karunia. Ayat ini yang kita baca itu konteksnya adalah ketika Daud merasakan keamanan di negerinya. Daud merasakan keberhasilan dalam peperangan. Daud merasakan kejayaan ada di bangsanya. Ketika dia merenungkan itu, negaranya aman, segalanya sejahtera dan jaya, lalu dia mulai merenungkan. Dan perenungan ini membuahkan salah satu refleksi perwujudan nyata yang diucapkan oleh Daud pada ayat yang tadi barusan kita baca. Siapakah aku ini ya Tuhan? Siapakah keluargaku? Kalau boleh diganti kalimat ini bisa diganti dengan kata Tuhan, semua aku ada sampai hari ini karena kasih karuniamu. Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar lebih jauh. Ada 3 aspek dalam kasih karunia. Supaya apa? Ketika Anda mengerti 3 aspek ini, iman kita kuat. Kita tidak gampang goyah. Bahkan di saat, dengar baik-baik, ketika Tuhan nampak belum memberkati kita, iman kita tetap kuat, iman kita tetap kokoh. Kita tidak ragu akan janji Tuhan. Bahkan ketika Tuhan nampak diam, tidak mendengar doa kita, iman kita tetap kuat. Karena itu, mari kita belajar.
ada aspek-aspek dalam kasih karunia yang tidak hanya bicara tentang pemberian anugerah, save by grace. Bukan hanya itu, bukan hanya memberikan pengampunan, dia menjauhkan dosa kita seperti timur dari barat. Tetapi kita perlu paham di dalam kasih karunia ada 3 aspek. Mari kita baca nats utama, buka 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai dengan ayat 15. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Saya bacakan dengan cepat, demikian firman Allah. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Dalam mimpi pada waktu malam berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar. Sama seperti bapaknya, Salomo juga memahami dia itu hidup karena kasih setia Tuhan. Dia itu hidup karena kasih karunia Tuhan. Kita lanjutkan. Kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Jadi Salomo sedang berbicara tentang kasih karunia Tuhan kepada ayahnya turun kepada dirinya. Lalu kita lihat ayat 7. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja. Mengangkat hambamu ini. Ini adalah sebuah ucapan yang di dalamnya bermakna dia bisa menjadi raja itu karena Tuhan. Gitu ya. Engkau yang mengangkat hambamu ini menjadi raja. Menggantikan Daud ayahku sekalipun. Ditambah lagi dengan kalimat ini. Ini adalah sebuah diksi dan frase. Pemilihan kata dan kalimat yang sangat bagus. Sekalipun aku ini masih muda. Salomo mau bilang gini. Karena engkau memilih aku dalam kasih karunia, engkau tidak pandang wajah, engkau tidak pandang siapa, walaupun aku masih muda dan belum berpengalaman. Ayat 8. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu, bukan umatku. Salomo paham betul itu kasih karunia. Umatmu yang kau pilih, satu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini, permintaannya adalah hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dan dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal sedemikian dan tidak meminta umur panjang dan kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga, ini luar biasa ayat 13. Apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Ayat 14 ini punya makna penting. Nanti kita akan bahas. Bandingkan ayat yang lain yang diucapkan oleh Daud lagi pada pasal yang lain. Buka 2 Samuel 7 ayat 19 sampai dengan 24. 2 Samuel 7 ayat 19 sampai dengan 24. Demikian bunyinya. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah, sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hatimu, engkau telah melakukan segala perkara besar ini dan memberitahukannya kepada hambamu ini. Ayat 22. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang seperti engkau, dan tidak ada Allah lain selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel yang Allahnya pergi membebaskan
menjadi umatnya untuk mendapat nama baginya dan melakukan perbuatan-perbuatan besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya. Ayat 24, engkau telah mengokohkan bagimu umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan engkau ya Tuhan Allah menjadi Allah mereka. Kalau Anda nanti di rumah baca ulang 2 nats utama ini, Bapak Ibu, ini adalah banyak paham teologi tentang kasih karunia. Nampaknya Daud sedang berbicara tentang prosperity, kemakmuran. Tidak, Daud sedang mendeklar. Dia paham betul apa itu kasih karunia. Apa itu namanya hidup di dalam kasih karunia Allah. Dia mengatakan termasuk kepada Salomo pun kita membaca tadi. Salomo paham betul dia menjadi raja itu karena kasih setia Tuhan. Janji kepada ayahnya dan turun kepada anaknya yang sekarang duduk di tahta menggantikan ayahnya, yaitu Salomo. Baik, kita akan belajar 3 aspek ini Bapak Ibu. Dalam kasih karunia ada 3 aspek. Katakan 3 aspek. Ingat ya 3 ya. Dan 3 aspek ini penting Bapak Ibu. Kalau Anda bisa pegang teguh dan mengerti 3 aspek ini, saya berharap iman kita tidak goyah. Bahkan sekalipun kita merasa Tuhan jauh, tidak mendengar doa, belum memberkati, bahkan tantangan tambah banyak, kita tidak akan goyah. Kenapa? Karena kita paham di dalam kasih karunia ada aspek-aspek yang menopang iman kita. Ini jarang dikotbahkan Bapak Ibu. Aspek yang pertama terutama, yaitu dalam kasih karunia. Yang pertama, next, ada kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 7 bilang begini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini. Engkaulah yang mengangkat hambamu ini. Ini sebuah pengakuan, ini sebuah deklarasi bahwa dia menjadi raja itu karena keputusan Tuhan. Bukan karena dia cakap, itu karena ketetapan Tuhan dan maksud Tuhan. Menjadi raja menggantikan Daud ayahku sekalipun aku masih muda, masih sangat muda dan belum berpengalaman. Dia tahu diri. Dia sebenarnya belum waktunya jadi raja. Tapi karena ada kasih karunia, ada kasih setia yang Tuhan janjikan kepada Daud dan kepada dirinya, maka dia bisa jadi raja. Ayat 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan. Ini Tuhan menjawab. Sesungguhnya aku melakukan. Lalu sesungguhnya aku memberikan. Tuhan bilang aku memberikan kepadamu dan seterusnya. Dan tidak ada seorang raja seperti engkau. Ayat 13. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan. 3 kali Bapak Ibu. Aku, kata Tuhan, aku berikan kepadamu. Baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Bapak Ibu sekalian, ini kata-kata, gabungan antara kata menjadi sebuah anak kalimat, yaitu frase yang hebat. Anda bisa belajar tentang kedaulatan Tuhan lewat ayat-ayat ini. Jika orang Kristen tidak mengakui kedaulatan Tuhan, dia akan memiliki iman yang rapuh. Karena dia tidak bisa surrender, tidak bisa menyerah kepada tangan Tuhan yang kuat. Karena di dalam kenyataan hidup Bapak Ibu sekalian, kedaulatan Allah itu masih berlaku hingga hari ini. Ya, apa itu kedaulatan Allah? Next. Yang dimaksud dengan kedaulatan Allah adalah bahwa dia bebas bertindak dan menentukan apa saja. Kedaulatan Allah tidak dipengaruhi dengan perbuatan jahat saudara. Kedaulatan Allah tidak bisa dipengaruhi dengan perbuatan baik saudara. Kedaulatan Allah itu adalah single decision. Dia memutuskan atas pertimbangannya sendiri. Saudara mesti tahu ini teologi yang paling mendasar. Kalau saya sedikit menyimpang dengan cepat, gereja-gereja Injili, kita tidak termasuk kelompok Injili, kita termasuk Pentakosta Karismatik. Gereja-gereja Injili itu adalah gereja yang diakui paling setia dalam menafsirkan Alkitab. Mereka tidak pernah menafsir secara alegori. Sehingga mereka itu mengakui salah satu keunggulan mereka dalam menafsirkan Alkitab itu diakui, yaitu tentang doktrin kedaulatan Allah. Gereja-gereja Pentakosta Karismatik jarang mengkhotbahkan ini. Ya karena tidak memahami secara utuh. Saya suka mengkhotbahkan ini karena ini adalah fondasi iman kita.
Sekali lagi, kedaulatan Allah tidak bisa dipengaruhi oleh perbuatan jahat saudara atau perbuatan baik saudara. Ini adalah single decision, keputusan mandirinya Tuhan. Nanti Anda akan lihat poin aspek kedua dan aspek ketiga akan melengkapi pemahaman kita tentang kasih karunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam kasih karunia ada aspek pertama yaitu kedaulatan Tuhan. Jadi kalau saudara berkata, Tuhan engkau penuh dengan kasih karunia, please dong akui juga bahwa dia berdaulat mengatur hidupmu, memutuskan apa saja terjadi dalam hidupmu. Anda mesti terima itu. Tuhan, kenapa yang lain disembuhkan saya tidak? Ada kedaulatan Tuhan, tapi ingat kan masih ada aspek yang lain, bukan hanya kedaulatan. Aspek yang kedua kita lihat. Di dalam kasih karunia ada keadilan Tuhan. 1 Raja-Raja 3 ayat 6 berkata, lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup. Dia menyebut ayahnya yang sudah hidup dengan setia, benar, jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya, maksudnya dirinya sendiri itu, anak itu, seperti pada hari ini. Ayat 14, dan jika engkau, kata Tuhan, jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, tetap mengikuti menurut jalan yang ditunjukkan, tetap mengikuti ketetapan perintah sama seperti Daud ayahmu, maka aku akan memperpanjang umurmu. Saudara, 2 ayat ini kaya dengan kebenaran yang kedua. Tentang apa? Keadilan Allah. Tuhan bilang ayat 14, kalau kamu hidup menurut ketetapan yang ku sampaikan, yang ku tunjukkan, engkau tetap melakukannya, maka tata kerajaanmu akan diperpanjang. Ini bicara apa? Ini bukan hanya bicara aspek pertama, kedaulatan. Ini bicara tentang keadilan. Apa itu keadilan Tuhan? Next. Keadilan Tuhan adalah dia akan bertindak sesuai dengan aturan dan ketetapannya. Jadi gini Bapak Ibu, kedaulatan Allah itu tidak bisa dipengaruhi oleh aturan manusia. Baik atau jahat Anda. Tuhan punya kedaulatan memutuskan. Tetapi ingat, dalam kasih karunia ada aspek kedua. Kalau kita cuma belajar aspek pertama, kita akan ketakutan selalu. Tapi kita harus lengkapi bahwa aspek kedua dalam kasih karunia ada keadilan. Apa itu keadilan? Tuhan memperhitungkan apakah Anda dan saya melakukan ketetapan Tuhan. Kalau melakukan ketetapan Tuhan, Anda diberkati. Kalau Anda tidak melakukan ketetapan Tuhan, Anda tidak diberkati. Itu namanya adil. Saya mau tanya sama saudara, supaya wawasan kita terbuka, jangan jadi Kristen yang cepat diketawain sama orang-orang yang tidak kenal Tuhan dan ketahuan kita nggak belajar Alkitab nanti ya. Saya mau tanya sama saudara, kalau ada orang di luar Yesus nggak kenal Tuhan, tapi orang ini baik, kerjanya jujur, sama karyawan baik, sangat cinta sama jiwa-jiwa yang miskin, tapi dia nggak kenal Tuhan, namun dia kerjanya baik, orangnya baik, orang seperti ini kerja baik, diberkati Tuhan enggak? Bagus. Untung saudara jawab diberkati. Ada jemaat yang ekstrim. Tidak. Kamu sok-sokan tidak. Kamu yang ngomong Yesus hidupmu miskin kayak ngono ya. Ya toh? Kenapa? Kan dia tidak bekerja sesuai dengan ketetapan Allah. Tapi ada orang yang tidak kenal Yesus. Alkitab dalam kitab Roma bilang, di nuraninya ada hukum Taurat. Maka Taurat itu yang akan mengadili orang itu. Jadi kalau orang itu tidak kenal Tuhan, tapi dia kerjanya baik, kerjanya tulus, pembukuannya cuma 1, nggak ganda. Dia nggak gaji karyawan seenaknya, dia belas asihnya luar biasa. Aku percaya keadilan Tuhan. Dia akan diberkati Tuhan. Cuman dengar baik-baik ya, jangan kebablasan ya. Dia tidak selamat. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Anda mesti firm, tegas itu. Tapi kalau bicara berkat, Tuhan itu adil dong. Adil tidak? Kalau Anda punya Tuhan yang gak adil, kita gak usah sembah Tuhan seperti itu. Iya gak? Kalau kita anaknya, lalu kita kerja, bisnis, menyimpang terus, Tuhan kasih berkat tidak? Enggak. Kalau Tuhan kasih berkat, namanya Tuhan tidak adil.
Tapi ada juga orang yang kerjanya ngawur-ngawur, ada berkat Tuhan. Kembalikan kepada aspek pertama, apa itu? Kedaulatan Tuhan. Jadi gitu caranya mempelajari aspek-aspek kasih karunia itu. Gitu. Supaya Anda tidak bingung. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, kita lihat yang ketiga. Nah, yang ketiga ini penting Bapak Ibu. Ada aspek yang ketiga dalam kasih karunia. Yang tadi pertama, kedaulatan Tuhan. Dia bebas memutuskan dan berbuat apa saja. Yang kedua, keadilan Tuhan. Dia melakukan keputusan sesuai dengan ketetapan dan aturannya. Dan yang ketiga adalah kehendak khusus Tuhan. 2 Samuel pasal 7 ini bilang begini. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allahku. Jadi gini Bapak Ibu, Daud itu memahami bahwa ada desainnya Tuhan lewat keluarganya dia. Tidak semua keluarga didesain Tuhan seperti itu. Tuhan sedang mendesain Mesias akan lahir dari keluarga keturunan tunas Daud ini. Tuhan sedang mendesain spesial, ada rencana keselamatan Allah. Tidak lewat keluarga lain, lewat generasi lain, tidak. Tapi Daud sadar, lewat generasiku, generasi Daud, makanya disebut tunas Daud akan tumbuh. Nah ini yang diakui oleh Daud, yang dipahami oleh Daud. Ya, ayat 23. Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel, yang Allahnya pergi membebaskan menjadi umatnya. Jadi ada a chosen people, orang-orang yang dipilih, bangsa yang dipilih khusus. Kenapa Tuhan tidak pilih bangsa lain? Kenapa Tuhan pilih Israel yang keras kepala, tegar tengkuk, kurang ajar, patut disaduk? Gitu ya, bahasa kasar disaduk itu ditendang gitu. Kenapa? Karena ada yang ketiga ini. Apa itu Bapak Ibu? Kehendak khususnya Tuhan. Ini pun Anda mesti paham. Saya berdoa 3 aspek ini ketika Anda mengerti dengan benar, Anda pelajari dengan baik-baik, Anda akan jadi Kristen yang tenang menghadapi badai, menghadapi krisis, bahkan menghadapi segudang pertanyaan tentang kebaikan Tuhan. Anda bisa menjawabnya karena Anda mengerti di dalam kasih karunia Tuhan. Aku hidup karena kasih karunia, tapi izinkan Tuhan berdaulat mengatur hidup kita. Yang kedua, aku hidup dalam kasih karunia, tapi izinkan keadilan Tuhan juga dijalankan. Maka aku juga mengerti di setiap orang Tuhan punya special plan. Tuhan tuh punya planning masing-masing, tidak sama Bapak Ibu. Saudara jangan bilang ini, loh Tuhan dia kan orangnya jahat, kenapa Tuhan pakai dia? Ada special planningnya Tuhan. Ingat gak ketika Tuhan bicara tentang Nebukadnezar? Tuhan bicara apa? Ini raja penyembah berhala Bapak Ibu. Ini raja yang fasik. Tuhan bilang gini, mengenai hambaku Nebukadnezar. Nebukadnezar itu dipanggil hambaku. Ini adalah special plan. Tetapi ingat, pada akhirnya Tuhan bilang gini, setelah itu giliran tiba waktunya dia, aku akan menghukum dia. Jadi bukan berarti gak dihukum, cuman dipakai untuk kehendak khususnya Tuhan. Nah ngerti yo sekarang, Tuhan aku ini tingkah lakuku kayak keledai liar. Aku ini orang yang munafik gak taat. Tapi kenapa setiap aku kerja aku diberkati? Ngerti yo, ada kasih karunia. Jangan diterus-terus no. Nanti ujungnya diketak sama Tuhan saudara. Mari diberkati, pelintir telingamu. Mau tidak? Enggak mau kan? Nah sekarang yang ketiga ini menyadarkan kita. Oh gitu toh Tuhan. Kalau gitu daripada saya diketak sama Tuhan, mendingan saya tobat duluan. Yes. Gitu, bisa paham? Saudara mungkin lihat orang luar sana. Kenapa dia jahat, hidupnya gak benar, tapi kok diberkati kerjaannya mapan. Saudara bisa ngerti ini, ada kehendak khususnya Tuhan. Lewat orang itu yang kerjanya diberkati, ada banyak orang miskin terpelihara. Itu kehendak khusus Tuhan. Lewat orang itu keluarganya terjamin, walaupun orang itu hidupnya gak benar. Nanti pada gilirannya dia pelintir sama Tuhan. Kalau gak tobat.
Makanya kalau ketemu orang yang diberkati tapi hidupnya nggak benar, Anda mesti punya hati, beritakan Injil kepada dia. Supaya dia ngerti dosa itu neraka, tapi kasih karunia itu hidup kekal. Jadi kehendak khusus ini juga terjadi pada bangsa Israel. Israel itu nggak layak dipilih Bapak Ibu. Israel itu tidak layak dipilih. Tapi Tuhan sudah jatuh cinta kepada nenek moyang Israel. Dan menentukan ada kehendak khusus Tuhan lewat keturunan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Lewat Daud akan muncul namanya Yesus. Anda mesti benang merahnya mesti ikutin ini. Gitu. Ya, jadi Anda tidak bisa bermegah kalau saya diberkati karena tahu diri. Orang saya ini loh Pak, ngomong masih mencela-mencela, pagi tempe, malam tahu. Iya, maka tobato, jangan mempermainkan kasih karunia. Anda tahu nggak panjang sabar Tuhan itu ada batasnya? Oh, enggak ada Pak Pendeta. Siapa yang bilang? Tuhan itu bisa membatasi kesabarannya, bukan terbatas kesabarannya. Dia bisa membatasi kesabarannya supaya apa? Kejahatan manusia di muka bumi jangan sampai merusak orang lain. Maka yang tidak bertobat, sikat. Anda dengar gak cerita Korah, Datan dan Abiram? Bersama dengan 250 orang lainnya memberontak kepada Musa. Ingin mengambil alih pelayanan imam. Melawan Musa dan Harun, diminta klarifikasi, dipanggil sampai 2 kali, tidak mau menghadap. Ini mokong, pelayan Tuhan mokong ini. Saudara tahu nggak ceritanya itu? Akhirnya mereka ditelan bumi. Korah, Datan, Abiram dan keluarganya ditambah 250 orang. Saudara pikir itu cuma terjadi di perjanjian lama? Masih ingat Ananias dan Safira? Yang mempermainkan kasih karunia, itu catatannya di endi? Di mana catatannya itu? Bilangan, Tawarik, Keluaran, Kisah Rasul, Perjanjian Baru. Kalau ada pendeta yang membeda-bedakan itu PL dan PB. PL itu adalah hukum Taurat, PB itu kasih karunia. Belgedes itu ajaran yang gak tepat. Itu mau mengenak-enakkan jemaat, dengar khotbahnya. Tidak ada. PLPB sama, PL ada kasih karunia, PL ada Allah yang tegas, PB ada kasih karunia, PB juga ada Allah yang tegas. Sama, Allah tidak berubah. Berubahnya adalah save by grace, itu saja. Jadi saudara jangan permainkan kasih karunia. Apa kehendak khusus Tuhan definisinya? Coba kita lihat. Kehendak khusus Tuhan adalah Tuhan bebas memiliki rencana khusus. Lewat apa? Atas segala sesuatu. Segala sesuatu. Tuhan, saya ini setia, tapi kenapa Engkau izinkan aku sakit kanker? Tuhan, dia loh gak setia, tapi kenapa badannya sehat? Jalan-jalan terus, healing terus kemana-mana. Aku jangankan healing, keliling. Pusing aku. Minggu lalu udun di pantat, operasi. Minggu ini udun di jidat, operasi. Enggak tahu nanti bulan depan udun di mana lagi. Kok aku ini loh yang setia melayani, tapi kenapa udunan terus gitu. Nah, udun itu, saudara tahu udun ya? Apa sih bisa? Bu Yanti lebih pintar bahasa Indonesia. Saya udah lama meninggalkan Jawa aja. Jadi ingatnya Jawa terus gitu, kangen kalau ngomong bahasa Jawa itu. Ya, maafkan ya yang dari luar pulau bukan Jawa ya, karena saudara perlu belajar bahasa Jawa. Di surga nanti itu bahasa Jawa. Saya udah kenalan, malaikatnya semua pakai belangkon. Jadi kalau saudara bisa bahasa Jawa nggak betah di surga nanti ya. Oke, kita kembali ke sini. Bapak Ibu sekalian, jadi kehendak khusus Tuhan itu dia bisa tetapkan atas segala sesuatu dengan caranya sendiri. Jadi di sini kita bisa tahu, oh ternyata bangsa Israel itu dalam kehendak khususnya Tuhan. Right, betul. Kenapa Tuhan melindungi Yusuf yang dijual ke Mesir? Kenapa Tuhan melindungi Yusuf yang dimasukkan dalam penjara? Kenapa Tuhan sampai mengangkat Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir? Karena ada kehendak khususnya Tuhan. Supaya apa? Lewat generasinya muncul generasi juru selamat.
Jadi kalau saudara hari ini ngerti 3 aspek ini, saudara bisa menjadi lebih tenang. Tuhan, Engkau kan berjanji kalau orang benar berdoa sangat besar kuasanya. Tetapi aku ini sudah hidup benar, tapi doaku kok belum berkuasa. Anda pahami, Tuhan punya pertimbangan-pertimbangan kedaulatan. Tuhan punya pertimbangan-pertimbangan kehendak khusus. Tapi juga Tuhan pasti adil. Amin. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat dalam Ulangan pasal 8 ayat 11 dan seterusnya. Saya mau bacakan untuk saudara. Begini bunyinya. Hati-hatilah. Ini contoh konkret ya. Supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah peraturan ketetapan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya, ini contoh penting, apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, pokoknya tambah soge, tambah kaya. Nggak kerja tapi tambah kaya, ini juga aneh. Nggak kerja tambah kaya, dan itu ditawarkan sama kita. Ya, ini pasif income. Pasif income opone. Bujui. Terus ayat 14. Jangan, ini contohnya. Jangan engkau tinggi hati. Sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar. Itu kasih karunia. Kalau kamu sukses, kamu berhasil, itu karena kasih karunia. Dan di dalam kasih karunia itu mestinya kita nggak layak, dilayakkan dalam kedaulatannya. Maka ayat 17. Lompat. Janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku, kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tidak boleh Bapak Ibu ngomong begitu. Ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Kalau dalam bahasa sederhana, keringat. Anda tidak akan bisa punya keringat sendiri kalau Tuhan tidak kasih Anda peluh atau keringat. Anda tidak akan bisa bergerak kalau bantalan, engsel-engsel, sendi-sendi kita tidak ada minyaknya. Atau sudah robek, lalu sendi kita menyatu. Anda akan begini terus, mau balik, waduh, jerit saudara. Itu kasih karunia. Ya, jangan kau bilang itu karena aku. Untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Wow, ini contoh yang paling konkret. Akhirnya Bapak Ibu, bangsa Israel itu dihukum Tuhan. Kenapa? Karena setelah masuk tanah Kanaan bertambah makmur dan sejahtera, tambah lupa sama Tuhan. Loh Pak Gembala, Pak Pendeta, kalau sekarang ini Israel lagi perang, kira-kira Israel menang atau kalah? Itu bukan urusan saya, Anda dosa nanya saya. Saya bukan ahli ramal. Ya, tapi saya mau bilang sama saudara, pilihan Tuhan atas Israel tidak berubah. Sejarah Alkitab membuktikan Israel itu bukan cuma dibela Tuhan, mereka dihajar Tuhan juga. You know? Jadi jangan Anda bilang yang aneh-aneh di luar konteks Alkitab. Ya, mereka dibela Tuhan, perang dikepung sama siapa aja, raja-raja fasik dalam kitab raja-raja dan Tawarik, tapi dibela Tuhan. Setelah dibela Tuhan, dihajar sama Tuhan. Karena memang mereka tipe orang yang rodok kurang ajar. Saudara, ada 3 aspek dalam kasih karunia. Mari ikuti saya. Yang pertama, kedaulatan Allah. Yang kedua, keadilan Tuhan. Yang ketiga, kehendak khusus Tuhan. Siapa hari ini yang sedang bergumul, taruh pergumulanmu kepada Tuhan. Bilang begini, Tuhan, Engkau berdaulat. Ngomong, benar-benar ngomong, akui. Tuhan, Engkau Allah yang adil, yang memperhitungkan berkat-Mu atas apa yang aku perbuat, karena Engkau adil. Yang ketiga Tuhan, aku percaya aku dan keturunanku ada jalur khusus yang Tuhan tetapkan, bukan hanya karya keselamatan di dalam Yesus Kristus, tetapi di dalam Yesus Kristus aku melakukan sesuatu yang spesial selagi aku hidup. Yang bertelinga, dengar baik-baik. Dan yang masih bisa bergerak, lakukan kehendak Tuhan. Supaya engkau teguh kuat. Mari kita bangkit berdiri. Bersyukur untuk kemurahan Tuhan pada siang hari ini.
Kami belajar tentang kedaulatan Tuhan, kami belajar tentang keadilan Tuhan, kami belajar tentang kehendak khusus Tuhan yang dibungkus dengan satu bungkus yang indah namanya grace, anugerah, kasih karunia. Bahkan kami juga seringkali menyanyikan amazing grace, kasih karunia anugerah yang besar. Dan di dalam anugerah dan kasih karunia itu, Engkau bebas melakukan apa saja. Kami akui Engkau Tuhan. Dan di dalam kasih karunia aku diperlakukan adil. Dan aku bersyukur punya Allah, bahkan Bapa yang adil. Dan di dalam kasih karunia Engkau punya rencana-rencana spesifik, rencana-rencana khusus lewat sakit, lewat kebangkrutan, bahkan lewat berkat melimpah. Engkau punya rencana. Tolong aku untuk tidak keluar dari rencana Tuhan, tidak berjalan dengan jalanku sendiri, dan aku menjadi orang yang terhukum karena aku berjalan di luar kehendak Tuhan. Meteraikan firman-Mu untuk seluruh umat-Mu, supaya kami bukan hanya mendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman. Bapak Ibu Saudara, Engkau yang dalam pergumulan, ngomong dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan. Dia Bapa kita. Kita tidak akan bisa bekerja, menyelesaikan masalah, berusaha untuk sehat dengan kekuatan sendiri. Kita butuh kasih karunia. Oh haleluya. Engkau yang kuat berkata itu karena Tuhan. Engkau yang berhasil bilang ini karena Engkau Tuhan. Kalau engkau bisa bilang ini karena Engkau Tuhan. Tapi jika hari ini engkau lemah, bilang sama Tuhan, Engkau kekuatanku. Kalau hari ini engkau merasa tidak sanggup, ketidaksanggupanku membuat kuasamu jadi sempurna. Kalau engkau hari ini merasa tidak punya, mengucap syukur karena kau punya Tuhan yang besar. Jamah setiap hati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jamah setiap pribadi ya Tuhan. Sehingga pagi ini terjadi kebangunan rohani. Saudara tetap menyembah Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan Bapak Ibu. Syara papa ya kira mama ya syara. Kami datang Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami, sepenuhnya milik Tuhan. Haleluya. Syirala papaya kira papaya syirala. Kami datang ya Tuhan. Terima kasih. Syirala papaya kira mama Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu ya Yesusku. Haleluya. Ku sembah Engkau ya Bapakku, ku puji Engkau ya Yesusku untuk selama-lamanya. Engkau terlalu baik dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Yesus, Engkau milik kami. Terima kasih ya Bapakku. Pagi hari ini Tuhan, kami mau tetap menyatakan kedaulatan Tuhan atas hidup kami, nyata adanya. Dan kami pegang teguh Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Apapun keadaan kami, apapun kondisi kami, Engkau satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Yang sepakat dan setuju dengan saya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu.
Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, ibadah hari ini boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Eldi Rudi. Kami sungguh bersyukur Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Engkau adalah Allah yang adil. Engkau berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan. Amin Tuhan. Dan Engkau juga memiliki kehendak khusus atas setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Dan kami percaya setiap orang yang mengandalkan Engkau, yang hidupnya tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, maka Engkau punya kehendak khusus atas hidup mereka. Dan mereka akan menjadi anak-anak-Mu, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anak yang dikasihinya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami boleh terus belajar akan firman-Mu, kebenaran firman-Mu. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati setiap daripada kami semua yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Setiap daripada kami boleh menerima berkat Tuhan. Jiwa-jiwa boleh diberkati Tuhan. Dan kami pulang mendapat berkat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menyertai kami, melindungi kami 1 minggu. Sehingga kami boleh datang kembali ke tempat ini untuk boleh beribadah. Tuhan menjauhkan kami semua dari segala mara bahaya apapun juga. Tuhan menjauhkan kami semua dari niat-niat orang jahat, kecelakaan apapun juga dijauhkan daripada kami Tuhan. Dan kami juga dijauhkan dari segala sakit penyakit apapun juga. Terima kasih Bapa. Dan kalau sebentar kami juga akan berpisah, tapi kami percaya kasih Tuhan akan terus menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dan katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan. Amin. Dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun kau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhan yang akan melindungimu, Tuhan yang akan menyertaimu, Tuhan yang akan memberkati setiap lumbung bakul rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberikan kasih karunia dan damai sejahtera akan menyertai hidupmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. El Shaddai, El Shaddai.